Hanya saya cerita capeknya. Oh, capeknya. Kebetulan tadi pagi saya dari Sebenarnya saya Anak-Anak. mendengarnya Oh iya. Kalau cerita dari Adi, ya. saya ini capek makanya. Kaju capek ya? Jadi rasa capek. Ah, ya. Sip. Bagus. Kalau Aja gimana? Cayo. Tadi bangun jam 4, terus mau jam 4 ya. Terus karena masih ngantuk, dia tidur kemarin jangan lewat. Saya di motor, terus jam 9 Sampai tempat. baru dia sampai. Dari mana? Dari Oh, dari Anak-Anak. Tapi senang bisa tiba selamat. Apa susah juga? Oh, senang ya. Iya. Baik, kita kasih tepuk tangan dong. Siapa lagi yang mau dengar? Siapa lagi? Di sini? Silakan yang ketiga. Anton. Oh iya. Anton dengan Niko. Silakan bercerita. Siapa dulu? Mereka berdua dulu. Silakan. Kristen dengan siapa? Iya. Jadi bisa kami ceritakan kehidupan beliau hari ini. Pertama, saya tugas. Iya. Di mana tahun pagi sudah menyelesaikan tugas dan kebetulan beliau asisten dosen. Beliau periksa tugas-tugas mahasiswa. Setelah itu lanjut kuliah lagi. Lanjut kuliah dari jam 11 sampai jam 2. Iya. Lalu dari jam 2 lagi selesaikan tugas-tugas. Kemudian terkait tugas-tugas KSPM, beliau menjelaskan bahwa banyak tugas yang terhapus sehingga beliau sibuk untuk update kembali lagi. Wah, lumayan perjuangan ya. Hebat sekali. Baik. Silakan gantian change. Oke, kalau saya mau menceritakan tentang Kak Isto yang dia ceritakan, kalau kesibukannya Kak Isto itu yang paling sulit karena dia ikut kegiatan MBKM Wirausaha Merdeka. Terus di kegiatan tersebut dia mengeluhkan kalau banyak tugas, apalagi setiap hari itu ada tugas, terus apalagi hari Jumat itu kuliah dari pagi sampai sore, itu bikin mumet. Bikin mumet ya? Jadi mumet ya? Pantas saja tadi sebelumnya kagak ada ya? Mumet semua. Oke deh, kasih tepuk tangan. Ya. Katanya MBK apa? MBKM. Ya, yang untuk merdeka ya. Tapi ternyata nggak merdeka ya. Sudah seluruh ya. Ya susah. Oke, tidak apa-apa. Siapa lagi yang mau curhat? Satu kelompok lagi. Oke, saya akan menceritakan keluhan dari saudara Firmin Iya. bahwa hari ini dia pergi magang dengan keluhannya pergi magang jalan kaki, pulang juga jalan juga mengalami pencapaian dan kesenangannya dia pada hari ini dia Iya, senang. ada dapat paket. Yeay, dapat paket. Ada hadiah ulang tahun kah? Jadi ada kiriman dari seseorang. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dong. Kenapa orang lebih mudah menceritakan susahnya daripada menceritakan senangnya? Itu satu. Yang kedua, kalau kita bilang tolong kerjasama gitu, tapi tidak kerja sama. Saat kita bilang tolong supaya teman-teman kerja mandiri, malah jadi kerja sama. Itu kan kebalik kan? Disuruh kerja sendiri, kerja sama. Disuruh kerja bersama,
kerja sendiri. Disuruh senang pilih susah. Disuruh susah pilih senang. Nah, coba teman-teman amati ya. Saya nanti minggu depan bertanya sama kalian. Kalian amati di lingkungan kalian ada nggak yang kayak gitu? Iya, ada nggak yang kayak gitu? Ada ya. Saya lupa. Tapi by the way, ingat untuk bahagia. Jangan harimu berlalu tanpa bahagia. Sesusah apapun, kayak Eci, sesusah apapun, ada tetap senangnya, gitu ya. Ini Elga, sesusah apapun jangan paksa diri makan bibir roti. Jadi langsung Tembak ya. Oke, kasih tahu di sebelah yang begini, sesusah apapun ingat bahagia. sesusah apapun ingat bahagia. Sesusah apapun ingat bahagia. Musab. Sesusah apapun jangan bahagia. Sesusah apapun. Ingat bahagia. Walaupun dia sudah bahagia dengan orang lain. Oke. Nah, nanti aku besti buat teman-teman. Sesusah apapun tetap bahagia. Resepnya gini. Mantap, Besti. Mantap, Besti. Kalau habis sinar dong, jangan bahagia dengan Selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini topik tentang revolusi industri 4.0. Sebelum itu kami perkenalkan diri dulu. Oh iya, balik. Yang pertama itu tentang revolusi industri 4.0. Di mana revolusi industri 4.0 itu merupakan upaya yang memungkinkan para pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, dan pada akhirnya melahirkan keputusan tanpa melibatkan keterlibatan fisik manusia, atau biasa disebut dengan terjadi kombinasi antara dunia aktual dan virtual, Internet of Things atau IoT, dan Internet of Systems. Adapun perubahan revolusi dari 1.0 sampai 4.0. Yang pertama itu revolusi industri 1.0. Pada saat ini, teknologi yang memicu terjadinya revolusi di dunia industri adalah penemuan dan pengaplikasian mesin uap dalam proses produksi. Teknologi tersebut memungkinkan manusia mengandalkan tenaga lain selain tenaga manusia untuk melakukan proses produksi barang. Sebelum terjadinya revolusi industri, umumnya kerja-kerja produktif manusia itu hanya mengandalkan tenaga angin, kotor, dan tenaga air. Terus yang kedua itu ada revolusi industri 2.0. Pada era revolusi industri 2.0 ditandai dengan digunakan listrik yang mana lebih mudah dan murah untuk menggantikan mesin uap. Produksi massal dapat dilakukan lebih cepat dengan kuantitas lebih tinggi. Terus ada revolusi industri 3.0, teknologi otomatisasi yang kita kenal dalam revolusi industri 4.0 sebenarnya telah muncul pada tahap revolusi industri ketiga. Teknologi seperti mesin robot dan komputer yang semakin canggih sampai kepada Perang Dunia Kedua memungkinkan perubahan cara produksi dari analog yang digunakan industri konvensional ke digital seperti industri modern yang kita kenal sekarang. Lalu masuk pada
revolusi industri 4.0 sekarang, di mana revolusi industri 4.0 merupakan fenomena di mana komputer semakin diperkuat dengan kemunculan internet dan integrasi berbagai sistem. Aktivitas controlling dan monitoring juga dapat dilakukan secara otomatis dan remote dari jarak jauh sekalipun. Di sini Asa akan menjelaskan jenis-jenis teknologi dari revolusi industri 4.0. Yang pertama itu Internet of Things atau IoT, merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat mesin bekerja dengan bantuan perangkat mesin lainnya yang terhubung dengannya, misalnya lini produksi pabrik yang menerapkan IoT kini dijalankan oleh mesin yang terhubung dengan sebuah komputer di mana operator atau manusia dapat mengatur proses produksi dari tempat dan jauh dari proses pembuatan. Yang kedua itu big data. Istilah big data sendiri sebenarnya sudah muncul dari jauh sebelum revolusi industri 4.0 terjadi. Hanya saja teknologi komputer yang dapat memproses dan memanfaatkan big data baru menjadi hal umum ketika revolusi industri 4.0 terjadi. Yang ketiga itu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI mungkin adalah teknologi industri 4.0 yang paling dikenal bahkan oleh orang sekalipun. Simpelnya, kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang berusaha mewujudkan mesin yang memiliki kemampuan kognitif atau kecerdasan layaknya manusia. Yang keempat, cyber security. Cyber security adalah bentuk perlindungan informasi dari segala bentuk serangan digital yang dapat terjadi di internet. Yang kelima, augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan objek dunia maya dunia dimensi dengan objek 3 dimensi yang ada di lingkungan nyata dan kemudian menampilkan objek maya tersebut secara real time. Yang keenam, additive manufacturing. Teknologi berikutnya dalam perkembangan industri adalah additive manufacturing yang merupakan inovasi terbaru dalam industri manufaktur dan umumnya menggunakan printer 3D. Yang ketujuh, integrasi sistem adalah koneksi antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Integrasi sistem ini menggabungkan komponen-komponen subsistem ke dalam satu kesatuan sistem untuk memastikan semua fungsi bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan. Adapun dampak revolusi industri 4.0, ini revolusi industri 4.0 memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampaknya adalah yang pertama, dampak positif revolusi industri 4.0, aktivitas berbelanja online semakin mudah dan diterima, ditandai dengan hadirnya berbagai e-commerce seperti bisa bekerja dari mana saja, komunikasi semakin luas, munculnya inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi digital yang semakin memudahkan pekerjaan. Yang kedua, dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, pengangguran bertambah karena diganti oleh mesin robot. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, terutama bagi orang-orang yang belum siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Yang ketiga, privasi dapat terganggu akibat kemajuan teknologi dalam sistem perencanaan. Yang keempat, bioengineering, kecerdasan buatan alat, pemrograman, robotika dan lain juga dapat digunakan untuk tujuan yang merusak. Adapun prinsip perencanaan dalam revolusi industri 4.0, yang pertama itu ada interoperabilitas atau kesesuaian. Prinsip perencanaan pertama adalah kesesuaian yang terdiri atas kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berinteraksi dan berhubungan satu sama lain.
melewati Internet of Things dan Internet of People. Terus yang kedua itu ada transparansi informasi. Itu adalah yang merupakan kemampuan sistem informasi untuk membuat salinan dunia fisik ke bentuk virtual. Hal ini dilakukan dengan menggunakan sensor untuk memperkaya model pabrik digital. Prinsip ini memerlukan pengumpulan data sensor yang berbentuk mental guna menghasilkan informasi konteks berdaya tinggi. Terus yang ketiga itu ada bantuan teknis. Dalam bantuan teknis ini dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan sistem bantuan untuk membantu seseorang dengan mengumpulkan dan membuat satu visualisasi berdasarkan informasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu kemampuan sistem siberfisik dapat difungsikan untuk membantu sumber daya manusia secara fisik dengan meringankan tugas yang dirasa terlalu berat, kurang menyenangkan, dan bahkan tidak aman bagi manusia. Selanjutnya karakteristik industri yang pertama, interkonektivitas atau connectivity. Yang pertama ada Internet of Things. Semua perangkat mesin dan sistem dalam industri 4.0 saling terhubung melalui internet perangkat yang terhubung dapat berkomunikasi dan berbagi data satu sama lain tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, integrasi sistem. Seluruh sistem mulai dari perangkat fisik hingga proses digital terintegrasi untuk menciptakan lingkungan produksi yang lebih efisien dan terkoordinasi. Selanjutnya, otomatis dan otonomi. Otomatisasi penuh. Banyak proses yang sebelumnya membutuhkan campur tangan manusia kini diotomatisasi menggunakan teknologi seperti robotika dan AI. Sistem otonom. Mesin dan perangkat dalam industri 4.0 dapat bekerja secara independen, membuat keputusan berdasarkan data real time tanpa intervensi manusia. Misalnya dalam pabrik pintar, mesin dapat menyesuaikan sendiri operasi mereka berdasarkan kondisi produksi saat itu. Yang selanjutnya, data besar dan analitik. Pengumpulan data dalam skala besar. Industri 4.0 menghasilkan dan mengelola data dalam jumlah besar dari berbagai sensor dan sistem. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan peluang optimasi. Analitik prediktif. Data yang dihasilkan digunakan untuk membuat prediktif mengenai tren pasar, kondisi mesin atau perilaku konsumen sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan proaktif. Real time capability atau kemampuan real time. Pemrosesan data secara real time dalam industri 4.0 data diambil, dianalisis dan diproses secara instan untuk mengoptimalkan operasional. Misalnya pemeliharaan prediktif memungkinkan perusahaan untuk memonitor kondisi mesin secara real time dan menghindari downtime. Responsif terhadap perubahan, sistem produksi dapat segera merespons perubahan dalam permintaan atau kondisi pasar dengan cepat dan otomatis. Cyber physical system. Integrasi dunia fisik dan digital. CPS adalah gabungan antara dunia fisik, misalnya mesin dan proses manufaktur, dan dunia digital dan data algoritma. Serta ini memungkinkan pemantauan dan kontrol otomatis terhadap proses fisik melalui perangkat lunak dan teknologi digital. Pengendalian jarak jauh. Teknologi CPS memungkinkan pengendalian dan pemantauan proses produksi dari jarak jauh melalui antarmuka digital. Yang selanjutnya, desentralisasi pengambilan keputusan. Sistem mandiri. Sistem dalam industri 4.0 memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa perlu campur tangan pusat kontrol. Desentralisasi ini mempercepat pengambilan keputusan, membuat sistem lebih fleksibel dan adaptif. Kecerdasan di setiap tingkat produksi, setiap elemen dalam proses produksi dapat beroperasi secara mandiri berdasarkan data yang diterimanya, sehingga sistem menjadi lebih efisien dan responsif. Selanjutnya, cloud computing atau komputasi awal. Penyimpanan dan pemrosesan data. Data yang dihasilkan oleh berbagai sistem industri disimpan di cloud, memungkinkan akses yang lebih mudah, aman, dan fleksibel. Kolaborasi dan skalabilitas.
Cloud computing memfasilitasi kolaborasi antara berbagai unit bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menambah kapasitas penyimpanan atau komputasi sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya fleksibilitas dan kustomisasi. Produksi yang fleksibel. Industri 4.0 memungkinkan pabrik untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan cara produksi berdasarkan kebutuhan yang berubah, seperti kustomisasi produk sesuai permintaan pelanggan. Kustomisasi massal. Teknologi ini memungkinkan produksi barang yang disesuaikan secara individual dengan efisiensi yang sama dengan produksi massal tradisional. Virtualisasi dan simulasi atau digital twin. Gambaran digital. Teknologi ini menciptakan replika digital dari aset, fisik, proses atau sistem. Dengan gambaran digital, perusahaan dapat mensimulasikan, menguji, dan mengoptimalkan proses produksi sebelum menerapkan secara fisik. Simulasi proses produksi. Simulasi digunakan untuk menguji skenario produksi dan mengevaluasi kinerja sebelum mengimplementasikan, sehingga perusahaan dapat mengurangi risiko dan memprediksi hasil lebih baik. Keamanan cyber. Perlindungan terhadap ancaman digital karena semua sistem dalam industri 4.0 saling terhubung. Keamanan cyber menjadi sangat penting untuk melindungi data dan infrastruktur dari serangan siber. Integrasi keamanan dalam proses. Keamanan siber integrasi dalam setiap elemen sistem industri untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Keamanan kepemimpinan dan teknologi. Yang berikut adalah keuntungan dan kerugian industri 4.0. Yang pertama itu keuntungannya itu pengurangan biaya, waktu, kesalahan, dan risiko. Yang kedua peningkatan keselamatan personel. Yang ketiga akses instan ke informasi digital. Yang keempat pengembangan dimensi baru daya asing bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen baru yang menuntut. Yang kelima, layanan pelanggan yang dipersonalisasi. Yang keenam, manajemen dan penggunaan sumber daya yang efisien untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan industri terhadap lingkungan. Terus kerugiannya itu, kemajuan teknologi yang konstan mengharuskan perusahaan untuk terus memperbarui diri yang cenderung tidak berkelanjutan bagi sebagian besar organisasi. Yang kedua, menyebabkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara perusahaan yang telah beradaptasi dan yang belum beradaptasi terhadap model industri 4.0. Berikutnya contoh penerapan industri 4.0 di Indonesia. Yang pertama itu e-commerce. Kemunculan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, hingga Lazada merupakan wujud transformasi dari industri retail yang tersentuh pengaruh teknologi yang kemudian berubah menjadi pasar online. Yang kedua, agregator layanan. Istilah agregator atau monopol semakin mencuat belakangan ini. Bisnisnya bisa bergerak mulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan, hingga investasi. Yang ketiga, agensi digital marketing. Agensi digital marketing yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai strategi pemasaran digital yang dimiliki perusahaan berdasarkan tujuan atau objektif yang ingin dicapai. Yang keempat, pembayaran digital. Contoh penerapan pembayaran digital adalah dari e-money, ShopeePay, Dana, ataupun link aja. Yang kelima, kursus online. Sejak pandemi Corona 2020, tidak hanya kerja jarak jauh yang dilakukan, tetapi juga belajar jarak jauh pun harus dilakukan. Para pelaku industri pendidikan menangkap peluang ini dengan menyediakan layanan kursus online. Kesimpulannya, industri 4.0 adalah revolusi industri terbaru yang ditandai oleh penggunaan teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan big data dan cyber physical system atau CPS. Dengan memanfaatkan teknologi ini, industri 4.0 membawa perubahan mendasar dalam cara manufaktur dan bisnis dioperasikan. Melalui konektivitas tinggi serta analisis data real time,
Revolusi ini memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, produktivitas, pengurangan biaya, dan fleksibilitas produksi yang lebih tinggi. Perusahaan juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas produk, dan menghadirkan kustomisasi massal sesuai permintaan konsumen. Selain itu, pemeliharaan prediktif dan inovasi teknologi memperpanjang masa pakai aset industri dan meningkatkan daya saing global. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya dan menambahkan materi yang kami bawakan, kami persilakan. Mungkin sebelum teman-teman bertanya, kami persilakan teman-teman yang mau menambahkan materi tentang industri elektronik. Ada yang mau menambahkan? Persilakan. Berdiri aja deh, menambahkan berdiri aja. Ya di situ deh. Kamu mau duduk? Sakit? Ya sudah. Nanti kalau Manjat, manjat. bahaya. Saya pokoknya kelasnya merdeka deh. Silakan, mana yang disukai? Saya mau tambahkan sedikit. Kalau kita ya sudah seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa materi sudah sangat lengkap, tapi dari materi-materi tersebut sempat muncul jurusan pikiran. Kan tadi ada tantangan, banyak tantangan. Jadi sempat muncul jurusan pikiran pertanyaan, jadi apakah evolusi industri 4.0 ini tantangan atau peluang begitu untuk bisnis ya kayak gitu. Tapi saya coba-coba cari sebelum saya mau tanyakan, saya coba-coba cari, ada juga beberapa jawaban yang saya peroleh. Jadi dengan tantangan tersebut, saya lihat kawan-kawan kelompok tidak ada yang menerangkan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Saya belum lihat, mungkin sudah ada atau terlewatkan, saya tidak tahu. Jadi yang saya mau tambahkan, cara kita mempersiapkan diri menghadapi era industri 4.0. Ada beberapa poin yang kami dapati bahwa yang pertama itu menguasai keterampilan digital. Saya rasa ini hal yang sangat perlu supaya, kan tadi tantangan yang paling bikin takut sudah manusia digantikan oleh robot. Itu yang paling bikin takut oleh manusia. Sehingga pengangguran tadi sempat disinggung, pengangguran akan semakin meningkat. Yang kedua itu tingkat kemampuan beradaptasi. Jadilah orang yang fleksibel dan siap menghadapi perubahan. Jadi dengan perubahan yang ada, ya jangan kaku, jangan kaget begitu, atau jangan takut dan jangan menghindar. Yang ketiga, kembangkan keterampilan soft skill, dan yang keempat, belajar sepanjang hayat. Jadi belajar tidak ada batasan. Kalau mau diskusi juga tidak ada batasan. Lepas. Jadi mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Saya lebih bukan bertanya, tapi di karakteristik industri itu saya belum mengerti sama sekali. Mohon dijelaskan lebih, bukan saya ingin dijelaskan apa sudah namanya, mungkin lebih ke konteksnya kita sendiri saja, jangan terlalu pakai pendapat orang lain, pendapat dari teman-teman. Contohnya? Sekalian juga kalau bisa ambil contoh-contoh yang bisa. Jadi tidak perlu sama sekali, karena di situ tadi karakteristik itu hanya di lulus. Itu sih lah. Saya Ona, saya ingin bertanya, bertanya sih, tapi ini pertanyaannya untuk pendapat dari kelompok. Sedikit saya jelaskan bahwa mungkin beberapa tahun lalu sedang viral tentang layanan 5G, yaitu layanan lanjutan dari jaringan 4G. Nah, dan layanan 5G ini sudah berada di kota-kota tertentu di Indonesia. Saya ingin meminta, menurut kelompok, bagaimana pengembangan layanan 5G dalam industri 4.0. Sekian. 5G ini sudah dijalankan, dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mempercepat koneksi jaringan dalam proses di dalam kinerja perusahaan tersebut untuk melakukan input data atau segala macam agar terhubung langsung, mungkin kerjasamanya dengan luar negeri.
Bertanya tentang ini bagaimana layanan 5G itu ini pengembangan dalam industri 4.0. bagaimana layanan 5G itu berkembang di industri 4.0. Yang saya dapat di sini itu bahwa industri 4.0 itu menandai era baru dalam produksi, di mana teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, dan robotika terintegrasi secara seamless dalam proses produksi, di mana jaringan 5G dengan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar menjadi tulang punggung yang sangat penting dalam mewujudkan visi industri 4.0. Nah, dari situ ya mengapa ini 5G begitu penting untuk industri 4.0? Yang pertama itu konektivitas real time, di mana 5G itu memungkinkan komunikasi real time antara berbagai perangkat dan mesin dalam lingkungan industri, sehingga menjadi sangat penting untuk aplikasi seperti kontrol jarak jauh robot dan pemantauan kondisi mesin secara terus-menerus dan pengambilan keputusan yang cepat. Sedangkan latensi rendahnya itu sangat rendah dari 5G, memungkinkan otomasi yang lebih presisi dan responsif. Misalnya dalam produksi kendaraan otonom, latensi yang rendah sangat krusial untuk menghindari kecelakaan. Sedangkan kapasitas besar, dengan kapasitas yang sangat besar, ini 5G dapat menampung jumlah perangkat yang sangat banyak dalam satu area, memungkinkan pemantauan dan kontrol yang lebih komprehensif terhadap seluruh proses produksi. Dan keamanan yang tinggi, di mana keamanan data adalah hal yang sangat penting dalam industri. Ini 5G menawarkan fitur keamanan yang canggih untuk melindungi data sensitif dari serangan cyber. Mungkin itu. Saya ingin tanya lagi satu kali, untuk dalam keamanan data itu salah satu contohnya apa? Ini keamanan datanya itu salah satunya itu enkripsi data at risk. Ini di mana semua data yang disimpan baik di server maupun perangkat dienkripsi menggunakan algoritma yang kuat untuk memastikan bahwa data tetap aman meskipun terjadi kebocoran data. Mungkin kayak kita di WhatsApp itu kan ada enkripsi data apa end-to-end. Terima kasih. Saudara Desi kalau mengareh, nanti sendiri tahu. Jadi kalau interkonektivitas itu dari definisinya dia itu kemampuan perangkat, mesin, dan sistem untuk saling terhubung dan berkomunikasi dalam satu jaringan. Contohnya, Internet of Things. Sensor pada mesin produksi mengumpulkan data seperti suhu, tekanan, dan getaran. Kemudian data tersebut dikirim ke sistem pusat untuk dianalisis. Terus yang kedua itu ada otomatisasi dan otonomi. Otomatisasi itu dari definisinya dia itu penggunaan teknologi untuk menggantikan atau membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas yang berulang atau kompleks. Contohnya yang udah bilang tadi itu robot. Pasti ke depannya nanti dengan kemajuan teknologi manusia akan diganti kalau kita tidak punya skill. Terus kalau otonomi itu dari definisinya kemampuan sistem untuk beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Contohnya ini kendaraan otonom atau mobil tanpa pengemudi yang dapat mendeteksi lingkungan sekitar dan mengambil keputusan sendiri. Misalnya itu kayaknya yang saya pernah lihat ya, itu kayak di Amerika kayaknya sudah ada. Oh, kan? Sekarang yang database atau big data dari definisinya itu pengumpulan
penyimpanan dan analisis data dalam jumlah besar secara cepat. Contohnya, analisis sistem media sosial. Perusahaan dapat menganalisis sistem pelanggan terhadap produk mereka di media sosial untuk meningkatkan strategi pemasaran. Big data atau data itu, big data. Kalau big data itu definisinya dia itu pengumpulan, penyimpanan dan analisis data dalam jumlah besar secara cepat. Terus contohnya di sini yang kami temukan. Yang pertama itu analisis sentimen media sosial. Perusahaan dapat menganalisis sistem pelanggan terhadap produk mereka di media sosial untuk meningkatkan strategi pemasaran. Terus yang kedua itu predictive maintenance. Sensor pada mesin produksi mengumpulkan data secara terus-menerus sehingga memungkinkan prediksi kerusakan sebelum terjadi. Terus kalau personalisasi produk itu, data pelanggan digunakan untuk mempersonalisasi produk dan layanan yang ditawarkan. Pengambilan keputusan itu organisasi memberikan fleksibilitas dan responsivitas yang lebih tinggi. Contohnya itu robot kolaboratif yang dapat mengambil keputusan sederhana tanpa perlu perintah terus-menerus. Mungkin sudah ada robot sekarang itu yang tidak perlu. Mungkin sudah ada robot sekarang yang tidak perlu perintah dari manusia, tapi dia sudah bisa melakukan sendiri kan. Kedepannya. Terus ini yang ketujuh itu cloud computing atau komputasi awan, di mana penggunaan sumber daya komputasi yang diakses melalui internet memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Contohnya itu penyimpanan data perusahaan di cloud, aplikasi atau SaaS, software as a service seperti Google Drive atau Microsoft 365. Google Drive kan terus yang berikut ada fleksibilitas dan kustomisasi, di mana produk dan layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan pasar yang terus berubah. Contohnya itu manufaktur aditif atau 3D printing yang memungkinkan produksi produk dengan desain yang sangat spesifik, aplikasi kesehatan yang memberikan. Terus yang berikut itu ada virtualisasi dan simulasi atau digital twin, di mana penciptaan model digital dari objek atau proses fisik untuk simulasi dan analisis. Contohnya itu penggunaan digital twin untuk merancang dan menguji produk baru sebelum produksi massal, simulasi penerbangan untuk melatih. Terus yang terakhir itu keamanan cyber atau cyber security, di mana perlindungan sistem informasi dari serangan cyber. Contohnya itu penggunaan firewall, ini enkripsi data dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan perusahaan. Mungkin itu nih jawaban dari kami yang bisa kami jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Yang kedua ada dari 10 karakteristik. Kenapa industri teknologi punya karakteristik seperti ini? Apa yang jawab? Kita kan sebagai pengguna saja, kita juga tidak tahu kalau perubahan ini ada. Oh, jadi teman-teman pengguna tidak tahu karakteristik dari ini. Jadi kalau dia bisa menjawab pertanyaan itu, sisi lagi lanjut. Yang menunjukkan karakteristik dari empati teknologi itu menurut teman-teman dari 10 ini yang mana? Yang paling signifikan? Karena mungkin dari saya kata sih, mungkin pengetahuannya saya mungkin terbatas atau rendah atau tidak tahu lah. Karena dia sudah termasuk semua di industri 4.0, makanya dicantumkan bahwa itu adalah karakteristik untuk industri 4.0. Kita tidak bisa
Jadi kenapa otonom? Kalau karakteristik teman-teman bilang tadi, teman-teman menjelaskan dari industri 1.0, 1.2, sampai 1.4. Dari teman-teman menjelaskan tadi, dari 1.0 itu penemuan mesin kuat, kalau tidak salah ya. Ciri dari sesuatu yang tadi Ciri-cirinya Dexi apa? Tinggi, berkumis. Oke, itu baru satu aja tuh, baru dua. cerewet. Kata cerewet itu konotasi negatif. Kalau teman-teman mengatakan itu kepada orang lain termasuk kata bully. Kalian bisa dipenjara minimal 3 tahun. Ya, betul. Yang benar adalah suka bicara atau memiliki kemampuan berkomunikasi. Itu baru benar. Ya, so be careful ya. Jadi karakteristik industri itu berarti gambaran keseluruhannya itu loh. Terus ditanya, kenapa karakteristiknya seperti itu? Ya, karakteristiknya menjadi seperti itu karena memang akibat adanya industri 4.0 itu menyebabkan kondisi seperti itu. Makanya dibikin gambaran karakteristiknya seperti itu. Jadi karakteristik ini terjadi bukan sebelum terjadi. Bukan sebelum ada industri 4.0, tetapi sesudah terjadi. Nah, tapi karakteristik itu juga bisa diprediksi. Diprediksi bakal terjadi. Misal contohnya tadi, siapa? Dexi. Dexi karakteristiknya apa tadi? Tinggi, punya kumis, dan suka berbicara. Tapi kan bisa jadi prediksi ke depan kumisnya nggak ada lagi. Iya. Cukup. Itu prediksi. Paham ya? Jadi bisa jadi prediksi, tetapi prediksi itu belum tentu benar. Nah, kalau sudah biasanya disebut karakteristik, itu sudah yang terjadi. Kalaupun itu terjadi, bisa jadi ke depannya bakal tidak seperti itu. Mesti dipahami. Jadi kalau disebut karakteristik, dia bisa berkembang atau berubah ke depan. Mantap, Besti. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Oke, mantap. Kalian masih konsen berarti. Ya. Boleh. Langsung dijawab atau acak nomornya nggak apa-apa, sesuaikan saja. Jangan cek Google ya. Dengarkan aja tadi penjelasannya. Ingat maksud saya. Jangan lihat catatanmu, ndak boleh. Jangan melihat catatan. Kalau melihat catatan nilainya 100 semua. Apalagi yang rajin catat kan? Nita, Ice, sudah ada. Gilbert, Ristorius, Agustinus, Alberto, Samuel, Maria, Teresia, Maria Novita, Hadir Bu.
Ana Maria, Juliarto, Hadir Bu. Rampu Mangiku, Immanuel ada? Oke, sudah semua ya. Berarti yang sakit 2 orang, yang alfa 5 orang. Banyak sekali. Ini bukan 5 lagi, 9. Banyak sekali ya. Kita tanya ke siapa yang magang. Oke deh.